pointnya masih di tangan dari Onyx, Lim. Setuju. Dan draft untuk Onyx ini terlihat sangat-sangat meyakinkan kembali dengan Kaja. Saat itu ada chipnya, Ji. Oke. Apakah sekarang bisa tanpa chip? Kita bakal menyaksikan, tapi gua pengen yang di festival dan juga di dalam kita berikan FPL Melodrama dan tepuk tangannya. Biarkan Rawamangun mendengar betapa gemuruhnya di Royal Derby match kali ini. Let's go to the lane of down. Match point masih di Onyx. Satu langkah lagi menuju ke MSC. Tapi jangan salah, sang raja gak gampang memberikan tiket tersebut. Masih ada halang rintang, draft yang berbeda, konsep yang akan lebih agresif. Dan ya, Badang Kiboy yang masih punya draft bagus. Bahkan lihat flicker langsung digunakan oleh Kiboy. Dia tahu dari Susujin bisa 2 kali punya anak tangga dan Kiboy bisa tumbang di depan sana kalau nggak dipaksa untuk menggunakan flicker. Iya, tapi ini yang seperti gue bilang kemarin kan. Kalau ada chip dan juga Loi, oke, ini ada 2 teleportation. Belum support rajanya. Trill, ada Impurex juga, tidak secepat itu tapi dia. Oke, tapi one by one situation. My God, Kairi, dia ada 2 point. Dengan 2 teamfight yang berbeda membuat para pasukan dari tim Onyx juga nggak bisa melakukan cover. RRQ juga nggak bisa melakukan cover. Jadi bisa dibilang, kalau tadi Kairi memaksa Susujin sampai sekarat banget, itu berbahaya untuk Susujin sih. Tapi ini masih ada satu. Lele! Jangan lupakan, Lele itu juga sakit di early game loh, Lim. Retribution oke, keluar dua-duanya. Terlambat. Tapi level 4 nih sekarang untuk Kairi. Gue penasaran, akankah ada gerakan awal, ada serangan dari awal atau nunggu Sansia 4? Diverted di cancel lagi, gak boleh pulang sama Idok. Ya Idok, memang salah satu roamer bandel juga. Jujur, cukup menjadi roamer yang cukup mengerikan. Tapi Kairi sekarang dengan Ring of Order-nya, ini dengan Ring of Punishment-nya dia bisa untuk mendapatkan turtle dengan retribution kalau dia mau. Iya, ada damage yang lumayan besar ya. Apalagi, ini setup. Oke, lihat di depan sana. Retribution berhasil didapatkan. Satu informasi, jangan lupakan, Masya pernah di tangan dari Lutfi. Dan satu hal, sekarang RRQ bisa fokus gak pecah belah antara Kairi dan juga Masya tersebut. Iya, karena Kairi akan bermain berempat, Masya akan main sendiri. Betul. Dan nanti Lutfi, dia bisa langsung ngambil ke arah point. Itu tahu Granger, dia nggak punya dash yang cukup baik untuk kabur. Mengandalkan spell, iya tapi Lutfi juga punya spell. Makanya harus dijaga. Mungkin nanti Idok, mungkin nanti Dairen yang harus nempelin ke arah Toy. Dan di situ biasanya saatnya Safero bersinar. Oke, di balik itu semua kita menyaksikan ini agak cukup unik. Invasi jungle-nya ini juga nggak ada hentinya. Lihat Kairi bahkan dia tahu dia nggak mau ngasih sedikit pun chance dari Susujin untuk bisa nge-invite. Dia nggak kasih celah. Cuma dengan adanya God Laner yang masuk ke dalam sana ini berbahaya banget. Kenapa gue bilang berbahaya, Lim? Lihat Safero, dia clear dengan sangat cepat dan udah mulai terlihat sedikit permainannya, Lim. Oh iya. Masalahnya gini. Iya. Di awal, Oke. Onyx belum punya damage. Mengandalkan Sans menurut gue gak akan bisa. Oke. Satu item setidaknya dari Lutfi diajak tim fight baru bisa. Nah, Lutfi ini terlihatnya juga sedikit-sedikit gitu loh. Berbahaya, gak maksimal. Kalau dia terlihatnya maksimal mungkin bisa dikomit. Tapi karena kelihatannya oke muncul, gak ada sebentar, Benar. hilang lagi, split, muncul, hilang sebentar. Jadi untuk RRQ dengan tidak adanya Loi atau tidak adanya chip, dia gak bisa respon cepat. Belum kelihatan semua ya. Dari powernya atau potensinya sebenarnya udah mulai kelihatan. Iya. Tapi itu kalau udah jadi item pertama, Hephaestus ini jadi kunci loh. Tapi kalau kita lihat Lim, sambil kita menyaksikan, visionnya jelas. Kalau Loi-nya dapat. Kalau Loi-nya nggak dapat vision, ini nggak jelas sama sekali. Wah, oh Lele. Nah, connect. Dan hati-hati loh. Target dari Diversion bisa jadi tidak ada abyssal trap-nya. Hephaestus udah jadi. Tapi kondisi kali ini, walaupun kita melihat RRQ awal jalannya mulus, tapi beat to the late game jangan sampai dilupain, Lim. Itu dia Diversion. Oke, langsung ada dispersion di belakang sana. Lutfi menuju ke arah seorang Susujin. Dizoning out begitu saja. Tapi nampaknya Kiboy hampir termakan. Para pasukan dari tim RRQ mendapatkan Lutfi. Dan bahkan Lutfi melakukan distraction dengan sangat manis. Tapi sedikit sayang. Retribution Kairi. What a steal. Total from Kairi. Sebenarnya
yang setup Onyx juga loh. Dan distraction dari Lutfi tadi gak sempet ternyata membeli waktu sampai Turtle diamankan dan Savero balikin kadang. Ya, bisa kita lihat buying time yang diberikan lama. Tapi cuma cukup sebentar waktu mereka mendapatkan turtle, nggak bisa panjang. Iya, karena Lutfinya juga nggak tahan lama sebenarnya Ju. Dia 1 bar HP langsung hilang, 2 bar. Dan tadi sampai spellnya loh yang dibuka, flickernya udah nggak ada. Ya walaupun positifnya memang Turtle untuk Onyx. Tapi meskipun begitu, lihat di depan sana, Toy bakal dipasang Kiboy. Flicker for defensive masih berhasil diselamatkan. Membuat Toy tidak bisa ditumbangkan. Tapi jangan lupakan Kairi menjadi penjatuhan. Hilang sekejap. No Flicker dan Kairi. Demon Judgment. Satu hukuman yang berhasil dimiliki dari seorang Kairi terhadap Toy. Membuat Toy tertunduk lemas tak berdaya. Tapi di sisi lain ada Lutfi juga yang tumbang nih. Continuous damage yang pasti. Sutsujin bisa menumbangkan darah Lutfi yang begitu banyak. 3 bar HP bersama dengan Dairon. Tsunami Slam Commit. Ternyata perhitungannya matang. 1 tukar 1 walaupun ya kalau ngomongin rugi lebih rugi RRQ karena yang hilang Toy. Iya, tapi melihat dari Lutfi memang bukan di early game, powernya di arah mid or late game dia cuma cukup jadi ini doang, cannonball. Udah dia cukup boom meledak sekali, lanjut atau enggak, yang penting targetnya tumbang. Iya. That's it. Tuker ya, even dia tumbang setelah itu pun gak masalah. Nggak masalah, emang itu tugasnya. Cannonball, 1 kali tembakan yang penting meledak, pastikan dapat 1 poin. Ya tinggal targetingnya aja nih, entah Toy, entah Sutsujin. Menurut gue dua-duanya ini bisa banget untuk ditarget. Malah menurut gua, kalau Dairon muncul depan hidungnya aja bisa dikomit. Tapi agak berat sih jujur Dairon. Dia experience, dia punya level yang cukup sebenarnya untuk grow. Tapi dari era mid lane, jujur dari keduanya sama-sama nggak punya high ground ya. Seperti yang tadi game sebelumnya juga. Mereka mengandalkan team fight, mereka mengandalkan initiate. Dan Kaja dari Kairi masih belum terlihat untuk defense yang sempurna. Oke, tapi nampaknya depan sana langsung coba dipasang dengan Tsunami Slam. Tapi ternyata Sutsujin dengan Kibo yang terlalu lembut di depan sana berhasil ditumbangkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Pertukaran bahkan kali ini tidak terjadi. Turtle di tangan dari tim RRQ, 1100 gold different. Ini menandakan dari cannonball mereka belum siap dirakit. Meriam mereka belum siap. Oke. Tapi gini nih, kalau misalkan masuk di mid game, justru power dari RRQ ini akan lebih menurun. Karena dari Onyx-nya akan meningkat. Damage dari Lutfi yang udah punya item, damage dari Savero yang udah punya item. Sekarang Dairon mau ada item atau enggak, dampaknya akan berbeda ketika pick off aja. Yes. Toy dan juga Sutsujin, damage dealer mereka yang harusnya 2 item tuh udah bisa online. Oke, tapi kita bakal menyaksikan di mana map control jujur Onyx masih pegang kendali. Sekalipun kondisinya Onyx kalah 800 atau 1000 gold, map control mereka cukup baik. Tapi lihat RRQ, gue senang banget sih sama trap yang ditaruh oleh Rins. Itu seakan-akan memang ngebuka dan ngedeteksi tapi Savero. Oke, Savero terlihat dan di commit begitu saja. Avatar of Guardian berhasil dapatkan tapi lelenya gagal. Informasi yang sangat mahal, no revive for this time. Iya, terlalu jauh sih tadi. Sebenarnya mau di backup juga tapi nggak bisa yang terlalu komit. Apalagi lihat dari Lutfi yang masih belum mau join. Ke arah Blade of Despair ya untuk item kedua sangat cocok sih. Kairi, Thunderbelt dan sisi lain. Tsunami Slam tanpa ada komit, mereka tidak bisa mendapatkan apapun. Tapi kalau di komit, sekalipun Kibo yang paling keras itu bisa dimakan. Nah, meskipun dengan ada Kibo yang mereka dapatkan, selama kondisinya mereka tidak memiliki map control, objektif netral pun gak bisa mereka komit, Lim. Iya. Itu akan terjadi untuk kesekian kalinya backdoor, apalagi mereka punya Lutfi, Onyx. Benar. Sementara sekarang lihat Diversion. Surprise! Di depan mata dari Idok untuk membuktikan kalau bukan berarti tidak ada charge di mid, bukan berarti tidak bisa di defense. Dia bisa datang kapanpun. Itu hanya motong travel time aja loh. Jadi belum kelihatan sampai saat ini untuk diversion yang agresif. Masih belum terlihat juga untuk pick off diversionnya. Mereka bisa lempar Lutfi mungkin. Kalau memang kurang mungkin bawa bareng sama Kairi-nya. Kairi datang dari belakang, nge-damage langsung itu mungkin bisa jadi opsi. Tapi sekarang Lord yang muncul, RRQ mereka pegang kendali 1000 gold. Diamankan, masih bisa dikontes. Dari level tapi Kairi beda 2 dan diversionnya kelihatan. Oke, tapi lihat kali ini perpasukan dari tim Onyx. Mereka bakal coba melakukan setup. Darat! Tsunami Slam dengan Purify berhasil mendapatkan seorang sans dari perpasukan dari tim RRQ. Di fight Homid menuju ke belakang Toy. Deliver damage berbanding balik dengan Savero. Lele menuju ke seorang Kairi dan hilang begitu saja. Terkena Sky Beaster membuat Kairi tersiksa. Bahkan Toy free hit. Double kill. Looking for triple kill. Nah, membuat perpasukan dari tim
RRQ dan juga Onyx kehilangan 2 jungler menandakan objektif masih berdiri tegak gagah menantang. Oh hati-hati Xavero, damage dari Toy yang sangat terasa midnya berhasil dibongkar. Onyx mereka kembali ada di posisi yang terancam. Teamfight yang kembali diunggulkan oleh RRQ, pertukaran yang gak adil untuk Onyx bahkan sekarang. Dengan vision yang lebih luas, RRQ mereka bisa pegang kendali, Lord bisa mereka setup kembali. Akhirnya RRQ, sang raja, berhasil mendapatkan vision yang jelas dengan adanya mapping control di hadapan top lane yang selalu dikontrol oleh Sosujin. Itu memberikan segalanya. Tapi lihat, di balik sana, dengan adanya informasi yang cukup mahal dan Keyboy terdeteksi. Tertangkap begitu saja instant kill. Membuat luar biasa dari tim Onyx memilih harus mundur dan retribution from Kairi. What a steal from Kai. Tetapi di depan sana Lutfi tidak akan ada cara untuk pulang. No, where to run Lutfi. Gak bisa kabur, tapi seenggaknya Lord ini menambah nafas dari Onyx. Pound sesaat lagi. 3 member dari Onyx yang tersisa melawan 5 tapi Ring of Punishment plus Retribution. Kembali lagi, ingat di saat zaman Kaja bersinar sebagai roamer, Kaja salah satu roamer yang aktif untuk steal objektif. Betul. Dengan Ring of Punishment-nya. Iya. Kelihatan juga dari Xavero. Langsung ada Tsunami Slam, Sayang banget Purify-nya. tapi nggak masalah. Dengan kondisi mereka yang memiliki Lord itu nggak masalah. Bahkan itu menandakan informasinya kalau Onyx tinggal ngeredam agresivitas mereka. Tapi kalau lu perhatikan dari goldnya, ini malah untung RRQ. 1.500 dari gold keuntungannya sekarang naik jadi 2.200. Dan pertanyaan adalah gimana cara Onyx untuk melakukan push? Gak ada Purify untuk Xavero. Artinya Xavero bisa menjadi target utama nih. Entah itu Direct, entah itu Idok. Tapi lihat distraction dilakukan apa target dia. Idok dari belakang sana dan berhasil menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Dengan adanya diversion dan itu dia. Sas, Sur, and Travel berhasil menyelamatkan Onyx dari gempuran yang mereka miliki. Oh, tapi tapi top mereka lane-nya. lupakan di arah top lane. RRQ. Minimap tidak terlihat akibat team fight yang cukup besar. Dan dengan adanya Lord di bawah menit 12 dapetin 1 turret base. Itu mahal harganya dan worth it ditukar oleh Xavero. Itu dia, apalagi next Lordnya ada di bawah. Artinya top lane ini akan jadi pressure terus menerus dari super minion Onyx. Dan ya, goldnya memang masih dipegang Onyx. Mereka harus hati-hati, mereka harus sadar team fight gak bisa diunggulin. Malefic Roar udah jadi, crossing ternyata. Oke. Gue kira tadi Legend Sword-nya mau dijadiin Blade of Despair. Berarti mereka miskalkulat, mereka kira dengan adanya Holy Defense, Lordnya selesai. Tapi kayaknya Lim, ada gap antara minion dan Lord. Jadi minion yang pertama memecahkan Holy Defense, Lord jadi kenanya sedikit doang. Bisa jadi juga. Tapi yang pasti ya satu best turretnya hilang. Jangan lupa nih untuk Farden tadi kejadian anomali. Oh Tsunami Slam, no volley one damage, berhasil mendapatkan 1 dengan avatar Freddy. Sosujin. Kali begitu saja dan Sosujin berhasil mendapatkan Xavero. Lele kembali membuat seorang Kairi tertinggal dan bahkan tim Onyx mereka porak-poranda. Toy mencoba mendapatkan 1 point kill dan double kill. The one last man standing ada di tangan dari Lutfi. Walaupun dia tumbangkan sosok seorang Idok, tapi itu tidak berarti apa-apa. One straight push is real Mau kan? dicoba karena Rico memang dari Lutfi, tapi apakah Lutfi seorang diri mampu untuk melakukan defense? 5 detik lagi untuk minion spawn. Oke, 5 detik lagi minion spawn. Clear minion mereka memiliki sosok seorang Selena. Mampukah diselesaikan? No, mereka harus pulang. Kalau mereka maksa, akan terjadi untuk kedua kalinya. Onyx menggagalkan one straight push. Ya itu dia. Vibes dari final upper bracket memang sedikit berbeda. Kedua tim yang kasih diversion Onyx Rim. tiba-tiba hilang dan ini menjadi kesempatan untuk para pasukan dari tim Onyx bisa mendapatkan Lord yang mereka miliki. Informasi terlihat dengan sangat jelas. Vision yang sangat jelas ketika Toy berada di arah top lane. Tapi Sosujin mencoba untuk menargetkan seorang Xavero. Mundur ke arah belakang, Sosujin ditangkap. Dan no way! Sosujin tershutdown! Sosujin harus meredam sedikit agresivitas yang dia miliki. Oh no, tiba-tiba 2 member dari RRQ harus tumbang. Dan momentum ditarik Onyx. Mereka bisa set up dari Lordnya dan pre-Lord untuk Onyx. Reload. Wow. Wow, ini dia. Swipe upper bracket final. Benar-benar luar biasa. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kedua belah tim. Dua belah tim. RRQ butuh semangat, Onyx juga butuh semangat. Itu dia. Diversion lagi-lagi Sans masih menjadi membuat momentum. Dan RRQ harus lebih sadar dengan itu semua.
Mid mulai dibongkar. Lord ada dari atas. Lutfi udah punya damage. Siapapun bisa ditabrak. Toy Sosujin. punya Wind of Nature tapi enggak untuk Sosujin. Tapi jangan lupakan Sosujin harus tahan sedikit agresivitas dia. Damage dealer yang sangat besar. Dan bisa dive dan itu dia surprise! So! Kilasan! Telepasi tidak fokus karena Pes. Gak boleh apa terjadi. Savero mencoba untuk melakukan endgame. Tapi ternyata masih bisa ditutup. Tidak jalan untuk Savero. Kehilangan salah Sosujin. Tapi ini penjara! Onyx berhasil menenggelamkan sang raja ke lower bracket. It's Sonic time! It's MLC time!